Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, kami akan menampilkan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Sonia Ramputi Debari alias Putih bin Razali. Sebelumnya, perkenalan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Listiano Franti sebagai panitera pengganti. Perkenalkan, saya Lutfi Susila Akhirawan sebagai hakim anggota 1. Irfan Kamil sebagai hakim ketua. Sari sebagai penuntut umum 1. Siti sebagai penuntut umum 2. Sebagai penasihat hukum 1. Saya Muhammad Hanif Aliuddin sebagai penasihat hukum 2. Rina Miliona Iretia sebagai terdakwa Sonia Ramputi Debari. Saya Sinta Putri Pamungkas sebagai saksi PU Samandala Ransianski sebagai saksi PU 2. Saya Muhammad Dewa yang Bangga sebagai saksi PU 3. Iswandi sebagai saksi ahli. Rida Surya sebagai saksi PH Penasihat Jaya sebagai saksi PH 2. Sebagai saksi ahli penasihat hukum. Para pemerhati sidang, saya akan menjelaskan kronologi kasus pada persidangan hari ini. Pada tanggal 12 Oktober 2016, mahasiswa bernama Sonia Ramputi Debari bersama kedua rekannya, Yuyutsu dan Chandra, ingin mengunjungi rekannya di Asrama Putra, kampus Universitas Praja Muda, Kota Samarinda. Mereka akan mengadakan aksi damai di Simpang 7, Kota Samarinda. Ramputi yang mengendarai sepeda motornya membonceng kedua rekannya. Mereka memutuskan untuk memilih jalan belakang menuju Asrama Putra karena bagian depan kampus sedang ditutup oleh aparat kepolisian. Pada saat melewati jalan belakang tersebut, Ramputi dan kedua rekannya diberhentikan oleh anggota kepolisian lalu lintas karena mereka berbonceng 3 dan untuk diperiksa kelengkapannya. Pada saat diperiksa kelengkapannya, ternyata sepeda motor yang mereka gunakan adalah sepeda motor bodong serta tidak memiliki SIM. Oleh karena itu, pihak polisi menuliskan surat tilang dan mengambil handphone untuk memfoto mereka. Pihak polisi juga berencana untuk menahan sepeda motor Ramputi untuk dijadikan alat bukti karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ramputi mencoba meminta kembali sepeda motor tersebut karena merasa banyak pengendara sepeda motor yang lalu lalang tanpa menggunakan helm serta berbonceng 3 namun tidak diberhentikan oleh polisi. Karena kunci kontak masih berada di sepeda motor tersebut, Ramputi berencana untuk kabur. Melihat Ramputi yang akan menyalakan motornya, polisi seketika langsung memvideo aksi tersebut melalui handphone yang berada di tangan kanannya dan menarik baju Ramputi menggunakan tangan kirinya. Atas tindakan polisi menarik tersebut, spontan Ramputi mengayunkan helm dan mengenai kepala polisi bagian belakang hingga menyebabkan terluka dan berdarah. Melihat kondisi handphone dalam keadaan merekam, Ramputi seketika membanting helm yang ada di tangan kanannya tepat ke arah handphone dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Melihat polisi terpukul hingga terjatuh pingsan, anggota polisi yang lain berusaha membantu rekannya yang terjatuh dan akan menangkap Ramputi. Namun Ramputi justru mengambil batu bata konblok yang ada di dekat kakinya dan hendak melemparkan batu tersebut ke arah rekan polisi yang lain. Melihat aksi Ramputi tersebut, kedua rekannya, Yuyutsu dan Chandra, melarikan diri meninggalkan Ramputi sendirian. Akhirnya, Ramputi juga bermaksud melarikan diri dengan melemparkan batu bata konblok ke arah polisi. Namun lebih dahulu disergap oleh anggota kepolisian yang lain. Kemudian, Ramputi ditangkap pihak Polres Samarinda dan polisi yang dipukul oleh Ramputi dirawat di rumah sakit, namun selang 1 hari, polisi tersebut dinyatakan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebagai petugas akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman RI nomor 06 UM 0106 tahun 1983. Harap diperhatikan. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapapun yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harap dimatikan atau di silent. Terima kasih. Pada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Pada hari ini, Senin, 13 Februari 2017, sidang perkara pidana dengan nomor register 121-Pidana Biasa-2017 Pengadilan Negeri Samarinda akan sidang dimulai. Untuk kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum sidang dimulai, majelis akan membacakan surat penetapan ketua pengadilan tentang penunjukan majelis hakim dan panitera untuk mengadili perkara ini serta penetapan hari sidang. Menimbang bahwa memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perlu ditetapkan majelis hakim yang mengadili sebagaimana tertera dalam penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menetapkan saya Farhan Kamil SHMH sebagai Hakim Ketua, Lutfi Susila Adi Irawan SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Muhammad Ridwan SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Baik, panitera, apakah siap sidang hari ini? siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 jam 10 WITA dengan nomor register perkara 121-IB-2017-PN Samarinda atas nama terdakwa Sonya Rangkuti Depari alias Kuti bin Rozali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa ditahan? Ditahan, Yang Mulia. Sesuai dengan pasal 154 ayat 1 KUHP, berhadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada petugas, hadirkan terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Siap. Baik, saudara terdakwa. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, saudara tetap tenang dan tidak usah takut sebelum ada putusan yang menyatakan saudara bersalah. Apakah saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa, apakah di sini saudara memiliki hubungan darah atau sekeluarga dengan kami majelis hakim, panitera, penasihat hukum, dan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Saudara dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti. Namun, sebelum itu, majelis akan menanyakan identitas saudara. Nama lengkap Sonya Rangkuti Depari, tepat tanggal lahir Samarinda 18 November 94, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Simburnai, RT 07 RW 04, Kecamatan Muara Subak Timur, Kabupaten Samarinda. Agama Islam, pekerjaan sebagai mahasiswa. Apakah betul demikian, terdakwa? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa. Saudara telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana dengan kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan pasal 359 KUHP, contoh pasal 63 ayat 1 KUHP. Dan pasal 233 KUHP, contoh pasal 63 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baik.
Kepada penasihat hukum, saudara harus menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu tanda advokat saudara. Disilakan. Baik, Yang Mulia. Sah. Silakan duduk kembali. Untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana? Penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan. Baik, izinkan saya memberikan surat salinan dan membacakannya secara berdiri. Silakan. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk Keadilan, nomor register perkara PDM strip 01 garis miring SMR garis miring 30 garis miring 01 garis miring 2017. Identitas terdakwa, nama Sonya Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali. Tempat tanggal lahir Samarinda 18 November 1994. Umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Tempat tinggal Desa Simburnai RT 07 RW 04, Kecamatan Muara Sebat Tibur, Kabupaten Samarinda. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Status penahanan, penahanan rutan penyidik tanggal 13 Oktober sampai dengan 1 November 2016. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 2 November sampai dengan 11 Desember 2016. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 Januari 2017. Dakwaan pertama. Terdakwa secara melawan hukum melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya yang mengakibatkan matinya orang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya telah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP junto pasal 213 ayat 3 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP. Atau dakwaan kedua, terdakwa secara melawan hukum melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya telah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP. Dan terdakwa secara melawan hukum dengan sengaja menghancurkan, merusak atau sampai tak dapat dipakai kembali atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya telah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP. Samarinda 30 Januari 2017 diketahui oleh Firda Puspitasari SHMH selaku penuntut umum 1 dan Lara Suci Nugrahini Muntas SHMH selaku penuntut umum 2. Terima kasih Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada perubahan atau tambahan terhadap surat dakwaan saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti dengan pembacaan surat dakwaan? Saudara terdakwa, apakah mengerti terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah ada tanggapan terhadap surat dakwaan tersebut, saudara terdakwa? Iya Yang Mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Iya, Yang Mulia. Tapi kami memerlukan waktu untuk membuat surat eksepsi. Bagaimana penuntut umum, apakah ada keberatan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, Panitera, kapan sekiranya akan dilaksanakan sidang lanjutan? Hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, Yang Mulia. Baik, penuntut umum dan penasihat hukum, apakah menyetujuinya? Menyetujui Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 10 WITA. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana dengan kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan nomor register perkara 121 garing PIB garing 2017 garing PN Samarinda pada tanggal 20 Februari 2017 jam 10 WITA dengan terdakwa atas nama Sonya Rangkuti Depari alias Kuti bin Rozali. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Harap diperhatikan dengan seksama. Baik, apakah penasihat hukum sudah siap dengan pembacaan eksepsi? Siap Yang Mulia. Izinkan memberikan salinan dan pembacakannya. Silakan. Eksepsi nota keberatan dalam tindak pidana nomor 121 garing PIT B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Samarinda atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti bin Rozali, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang berbahagia. Atas nama tim penasihat hukum dari terdakwa atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti bin Rozali mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum di persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2018. Keberatan pertama, Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara akuo. Kompetensi relatif merupakan kewenangan mengenai badan peradilan, mana yang mempunyai kewenangan di lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Penentuan batas berlakunya pidana berdasarkan locus delicti dan tempus delicti sangat penting untuk menjamin kepastian hukum guna tercapainya keadilan. Dalam hal ini, pemahaman terkait dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara akuo ditentukan oleh locus delicti. Keberatan kedua, dakwaan penuntut umum yang obskur label. Surat dakwaan apakah sudah sesuai dengan fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dan tuntutan pidana itu hanya merupakan cover story. Dengan memperhatikan isi dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang terdiri dari dua unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat material. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum para terdakwa menyimpulkan bahwa nota pembelaan atau eksepsi ini adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum para terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela dalam perkara ini yang amannya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan dari tim penasihat hukum terdakwa, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini, memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa, mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, menetapkan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Samarinda, 6 Februari 2017, hormat kami tim penasihat hukum terdakwa atas nama Muhammad Hanif Aliuddin SHMH dan Khairul Anam SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Serta eksepsi dari penasihat hukum, maka kami majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Bagaimana penuntut umum? Mendengar eksepsi dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan jawaban eksepsi? Iya Yang Mulia, tetapi kami membutuhkan waktu untuk membuat tanggapan eksepsi. Baik, penasihat hukum, apakah ada keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka sidang akan ditunda dari sekarang dengan agenda selanjutnya adalah pembacaan jawaban eksepsi oleh penuntut umum. Hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Senin 27 Februari 2017 jam 10 waktu Indonesia bagian tengah Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari dan jam dan tanggal tersebut. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada tanggal 27 Februari 2017 jam 10 WITA dengan nomor register perkara 121-PB-2017-PN Samarinda atas nama terdakwa Sonia Rangkuti Depari alias Kuti bin Rozali, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban eksepsi oleh penuntut umum. Harap diperhatikan dengan seksama. Baik, selanjutnya adalah pembacaan jawaban eksepsi oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, sudah siap? Siap Yang Mulia, izinkan saya untuk memberikan salinan jawaban eksepsi. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan.
Jawaban eksepsi nomor PDM strip 01 garing Samarinda garing 30 garing 01 garing 2017. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami kemukakan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh keberatan eksepsi yaitu diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan PDM strip 01 garing Samarinda garing 30 garing 01 garing 2017 telah memenuhi syarat formal dan syarat material untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana atas nama terdakwa Sonya Rangkuti Deparing alias Putri binti Rozali. 3. Menetapkan pemeriksa perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat dan tanggapan atas materi keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan pengadilan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Samarinda. Samarinda, 20 Februari 2017, penuntut umum Firda Puspesari SHMH, Para Suci Nuril Muntas SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah mendengarkan dakwaan serta eksepsi dan jawaban eksepsi dari para pihak, maka kami Majelis Hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Baik, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sidang akan ditunda untuk mendengarkan putusan sela dari kami Majelis Hakim. Hari dan tanggal berapa, Panitra? Hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, jam 10 waktu Indonesia bagian tengah yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada Senin tanggal 6 Maret 2017 jam 10 WITA. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10 WITA dengan nomor register perkara 121 garing PIT B garing 2017 garing PN Samarinda dengan terdakwa atas nama Sonya Rangkuti Depari alias Putri bin Rozali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh kami para hakim yang akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Baik, di sini saya akan bacakan putusan sela. Putusan sela nomor 121 garing PIT B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Atas nama terdakwa Sonya Rangkuti Depari alias Putri binti Rozali, tempat lahir Samarinda, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sipurnaik, RT 07 RW 4, Kecamatan Muara Sebak Timur, Kabupaten Samarinda. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Universitas Praja Muda, Kota Samarinda. Baik, di sini hakim akan mengadili. Pertama, menolak keberatan dari tim penasihat hukum para terdakwa. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara pidana dengan nomor pidana PDM strip 1 garing SMR garing 30 garing 01 garing 2017. 4. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan bersama dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2017. Putusan ini dibacakan dalam persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh kami, Farhan Kamil SHMH sebagai Hakim Ketua, Lutfi Susila Adirawan SHMH, Muhammad Ridwan SHMH sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Listia Novianti SHMH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Firda Puspitasari SHMH dan Lara Suci Nugrahini Muntas SHMH sebagai penuntut umum terdakwa, dan Khairul Anam SHMH, Muhammad Hanif SHMH sebagai penasihat hukum terdakwa.
Tertanda tangan Hakim Ketua Farhan Kamil ditandatangani. Hakim Anggota 1 Lutfi Susila Irawan SMH ditandatangani. Hakim Anggota 2 Muhammad Ridwan SMH ditandatangani. Panitera pengganti Listiano Firianti ditandatangani. Cukup ya. Baik, bagi pihak yang tidak terima dapat dilanjutkan pada agenda selanjutnya, yakni pembuktian. Bagaimana penasihat hukum dan penuntut umum? Siap untuk pembuktian yang mulia. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Baik, penuntut umum. Baik, diawali oleh pembuktian dari saudara penuntut umum. Berapa saksi yang ingin didatangkan saudara penuntut umum? 3 saksi dan 1 ahli yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap untuk mendatangkan saksinya? Siap yang mulia, kami akan mendatangkan teman terdakwa atas nama Yuyutsu dan Chandra, teman korban atas nama Rangga Dwi, dan 1 ahli atas nama Dr. Brady Marty. Baik, siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu penuntut umum? Saksi teman terdakwa atas nama Yuyutsu yang mulia. Baik, silahkan hadirkan dalam ruang persidangan. Kepada petugas, hadirkan saksi atas nama Yuyutsu. Baik, saudara saksi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan BAP yang telah saya terima, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Yuyutsu Samahendra Gistara, tepat tanggal lahir Samarinda 20 Oktober 94, umur 22 tahun, agama Islam. Pekerjaan saudara sebagai apa? Mahasiswa yang mulia. Berwarga negara Indonesia, apakah betul? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara diperiksa, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan untuk mendatangi Hakim Anggota 2 untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Baik saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah, Saya bersumpah. saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Ini kartu identitas saudara. Baik, saudara saksi, karena sudah diambil sumpahnya, untuk itu kami berharap kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai yang saudara saksi lihat, saudara saksi dengar, dan saudara saksi alami sendiri. Dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, di sini saudara akan menerangkan terkait hal apa? Di sini saya akan menerangkan bahwa pada saat itu saya beserta rekan saya Chandra dan juga terdakwa akan mengikuti aksi damai di Simpang 7 Kota Samarinda pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pukul 10. Namun di tengah perjalanan kami diberhentikan oleh anggota kepolisian karena kami berbonceng 3 dan tidak memakai helm untuk dimintai surat-surat berkendara. Baik, apa yang terjadi selanjutnya di tempat kejadian tersebut? Kejadian penganiayaan yang mulia. Baik, penganiayaan seperti apa yang saudara sebutkan? Saat itu saya melihat rekan saya yang merupakan terdakwa memukul anggota kepolisian yang merupakan korban. Saat itu kejadiannya rekan saya yang merupakan terdakwa ingin meloloskan diri dari anggota kepolisian tersebut. Namun dengan tiba-tiba korban menarik baju terdakwa hingga membuat terdakwa terkejut sehingga melayangkan helm yang ia bawa di tangan kanannya hingga mengenai kepala korban yang membuat korban tidak sadarkan diri. Baik, selain penganiayaan, apa yang terjadi di tempat tersebut? Kejadian penghancuran HP korban yang mulia. Baik, cukup. Kepada penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, hal seperti apa yang Anda lihat ketika terdakwa melakukan pengayunan helm kepada korban? Dan apakah bentuk helmnya seperti ini? Sepertinya ya, Ibu. Baik. Apa yang Anda lihat ketika terdakwa melakukan pengayunan helm, saudara saksi? Saat itu saya melihat terdakwa mengayunkan helm dengan cepat karena ia terkejut bajunya ditarik oleh korban sehingga menyebabkan terdakwa memukul helm yang ia bawa ke arah korban sehingga mengenai kepala korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Lalu apa yang saudara lakukan setelah melihat perbuatan tersebut? Melihat kejadian tersebut, saat itu korban bersimbah darah, maka saat itu saya takut dan ingin melarikan diri. Namun saat itu korban juga ingin melarikan, saat itu terdakwa juga ingin melarikan diri, namun ditahan oleh anggota kepolisian yang lain.
Dengan demikian, saudara saksi yakin bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan secara sengaja, bukan secara spontan? Yakin, Ibu. Apakah saudara saksi bisa jelaskan lebih detail mengenai penghancuran HP korban? Saat itu saya melihat terdakwa berdiri agak berjauhan dari korban dan HP korban. Namun terdakwa mengetahui bahwa korban merekam kejadian tersebut. Saat itu korban sudah tersungkur dan bersimbah darah. Maka saat itu terdakwa berjalan menuju HP korban lalu menjatuhkan helm yang ia bawa. Jika kesaksian saudara seperti itu, bisa dijelaskan bagaimana bisa helm tepat jatuh di atas HP korban, saudara saksi? Saat itu saya melihat terdakwa berjalan menuju ke arah HP korban lalu dengan sengaja menjatuhkan helm yang ia bawa tepat di atas HP korban. Baik, saudara saksi, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Baik, silakan ajukan pertanyaan penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah saudara saksi benar-benar melihat dan mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa? Iya Bapak, saya benar melihat dan mengetahui hal tersebut. Saudara saksi bisa ceritakan kembali apa yang sebenarnya Anda lihat perihal penganiayaan tersebut? Saat itu saya melihat terdakwa mengayunkan helm ke arah korban hingga mengenai kepala korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Apakah saudara saksi yakin yang Anda lihat tersebut benar-benar penghancuran HP oleh pihak terdakwa? Yakin Bapak? Terima kasih saksi, cukup Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa, apakah ada tanggapan dari kesaksian saksi tersebut? Iya, Yang Mulia. Saya tidak membenarkan atas keterangan saksi bahwa telah dengan sengaja melakukan pengayunan helm. Dan sebenarnya saya juga tidak mengetahui dari awal bahwa korban memiliki riwayat penyakit. Yang sebenarnya terjadi adalah saya tidak sengaja mengayunkan helm tersebut karena serangan panik. Baik, Sekian. saksi, apakah ada tanggapan? Saya sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan kembali ke tempat duduk saudara. Terima Saudara kasih. penuntut umum, siapa yang ingin saudara hadirkan lagi? Saksi kedua Yang Mulia yaitu teman korban Saudara Chandra. Silakan hadirkan ke ruang persidangan. Kepada petugas silakan memasukkan saksi ke ruang persidangan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identitas saudara. Nama Chandra Kirana binti Jotan Chandra, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Mei 94. Pekerjaan saudara sebagai apa? Mahasiswa Yang Mulia, Berwarga negara Indonesia, apakah benar? benar Yang Mulia, Baik, sebelum saudara diperiksa, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? bersedia Yang Mulia, Apakah saudara beragama Islam? benar Yang Mulia. Silakan menghadap hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Saksi, tadi saudara telah diambil sumpahnya. Untuk itu saya berharap untuk saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai yang saudara dengar, saudara lihat, dan saudara alami sendiri. Dapat dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, di sini saudara akan menerangkan hal apa? Di sini saya akan menerangkan bahwa saya adalah teman terdakwa yang ikut dalam aksi damai tersebut Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saat saudara ikut serta dalam aksi damai bersama terdakwa, apakah atas inisiatif saudara sendiri ataukah diajak? Saya diajak oleh terdakwa untuk mengikuti aksi damai di Simpang 7 Kota Samarinda Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersama terdakwa saat kejadian? Benar Yang Mulia, saya diboncengkan oleh terdakwa. Jikalau seperti itu, apakah saudara saksi dan saudara terdakwa selalu bersama sejak awal kejadian hingga akhir? Benar Yang Mulia, saya selalu bersama dengan terdakwa. Dari awal pemeriksaan perlengkapan kendaraan sampai pada rentetan terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Yang Mulia. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimanakah saudara menerangkan mengenai kejadian yang saudara lihat? Begini Bu, saya melihat kejadian itu yang hanya berjarak 1 meter antara terdakwa dan korban Bu. Apakah saudara menyetujui jikalau pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dan juga pengerusakan HP milik korban? Jadi pada saat itu saya melihat bahwa terdakwa kaget atas penarikan baju yang dilakukan oleh korban. Sehingga terdakwa secara sengaja mengayunkan helm yang berada di sampingnya tepat mengenai kepala bagian korban, sehingga korban jatuh tak sadarkan diri dengan kondisi HP yang masih merekam setiap kejadiannya, Bu. Lalu bagaimana dengan kesaksian saudara mengenai pengerusakan HP korban pada saat itu? Jadi pada saat itu terdakwa mendekati korban, namun secara tiba-tiba terdakwa melemparkan helm yang dibawanya tersebut tepat mengenai HP milik korban, Bu. Seperti beginikah gambar HP korban, terdakwa? Saudara saksi? Benar Bu, berwarna silver.
Apakah saksi melihat ada upaya dari terdakwa untuk menolong korban setelah korban jatuh terkena pukulan tersebut? Tidak, Bu. Terdakwa tidak ada upaya untuk menolong korban. Justru terdakwa berusaha untuk melarikan diri mengikuti saya dengan rekan saya, namun terdakwa berhasil digagalkan oleh kepolisian yang lainnya, Bu. Baik, terima kasih saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, mengapa saudara bisa mengatakan jikalau pada saat itu terdakwa melakukan dengan kesengajaan? Karena pada waktu itu saya melihat terdakwa kaget atas penarikan baju yang dilakukan oleh korban, Pak. Sehingga terdakwa secara sengaja memainkan helm yang di sampingnya untuk melepaskan tarikan tersebut. Terima kasih. Atas dasar apa saudara saksi mengatakan bahwa perusakan HP korban dilakukan dengan sengaja? Melihat bahwa jatuhnya korban bersama handphonenya jauh dari posisi terdakwa, maka jatuh helmnya tersebut merupakan ketidaksengajaan, Pak. Terima kasih saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, apakah ada tanggapan saudara terdakwa? Iya Yang Mulia, saya tidak membenarkan atas keterangan saksi bahwa banyak hal yang tidak dia perbuat di lokasi kejadian serta banyak hal yang tidak benar-benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada tanggapan? Saya telah mengatakan yang sebenar-benarnya saya lihat, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum, siapa lagi yang akan saudara hadirkan ke dalam ruang sidang? Rekan korban atas nama Rangga Dwi, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan dalam ruang persidangan. Kepada petugas hadirkan rekan korban. Baik, selanjutnya majelis akan membacakan identitas saudara. Nama Rangga Dwi Abirangga, tanggal lahir Samarinda 5 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan saudara sebagai apa? Sebagai polisi. Berwarga negara Indonesia, apakah betul? Benar, betul Yang Mulia. Baik, sebelum saudara diperiksa, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan menjawab hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Baik, saudara saksi. Tadi saudara telah disumpah, untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti yang saudara lihat, saudara dengar dan saudara alami sendiri. Dapat dimengerti? Dimengerti Yang Mulia. Baik, di sini saudara akan menerangkan hal apa? Di sini saya akan menerangkan bahwa saya adalah rekan polisi yang sekarang menjadi korban dalam kasus ini. Apa yang menerangkan bahwa saudara benar-benar teman dari korban? Saya telah menjadi rekan korban sejak saya dan korban diangkat menjadi anggota kepolisian Samarinda. Baik, apakah saudara mau terangkan atau jelaskan apa yang Anda saksikan saat kejadian tersebut? Pada saat itu terjadi pemukulan serta pengerusakan barang bukti yang dilakukan oleh terdakwa. Dan pada saat itu juga saya berada satu lokasi, tetapi jarak saya agak jauh dengan korban. Kenapa saudara tidak berkaitan dengan korban saat aksi tersebut? Pada saat itu dilakukan pembagian tugas. Saya berada di bagian mengatur jalan dan mengarahkan kendaraan yang perlu diperiksa. Dan korban berada pada bagian pemeriksaan kendaraan. Baik, saudara saksi, penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, apakah gambar motor terdakwa seperti ini, saudara saksi? Benar, Bu. Selanjutnya, saudara saksi, pada saat pengamanan aksi damai, saudara melihat sampai selesai kejadian pemukulan terhadap korban? Tolong dijelaskan. Pada saat itu saya melihat kejadian dari awal hingga akhir. Pada saat itu terjadi konflik antara terdakwa dan korban. Terdakwa mencoba kabur, namun korban mencoba mencegah terdakwa kabur. Pada saat mencoba mencegah, terdakwa memukulkan helm kepada korban. Saudara melihat pemukulan dengan jelas. Bagaimana reaksi terdakwa saat melakukannya? Pada saat itu saya melihatnya dengan jelas. Pada saat itu terdakwa memukulkan helm dengan penuh emosi dan dengan kuat. Setelah melakukan pemukulan, apa yang terjadi? Setelah melakukan pemukulan, terdakwa merusak barang bukti, yaitu HP milik korban. Saudara yakin terdakwa memang mengarahkan tepat di atas HP korban? Tolong dijelaskan. Saya sangat yakin, karena pada saat itu terdakwa mendekati HP milik korban dan menjatuhkan helm tadi tepat di atas HP korban. Terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah benar yang Anda lihat dari terdakwa itu adalah pemukulan dengan secara kesengajaan? Saya melihatnya adalah tindakan terdakwa sangat disengaja, karena pada saat itu terdakwa memukulkan helm dengan keras. Kepada saksi, jikalau keterangan Anda seperti itu terhadap
pengerusakan barang bukti, apakah Anda yakin itu sebuah kesengajaan dari terdakwa? Saya melihatnya sebagai kesengajaan karena pada saat itu terdakwa dengan jelas mendekati HP milik korban. Oke, baik, terima kasih saksi. Cukup yang mulia. Bagaimana terdakwa, apakah ada tanggapan dari saksi? Iya yang mulia, saya tidak terima atas penilangan aparat kepolisian kepada saya karena di sekitar lokasi sana juga terdapat pengendara motor yang berboncengan 3 serta tidak menggunakan helm dan tidak ditilang. Cukup yang mulia. Bagaimana saksi? Saya telah menjelaskan yang sebenarnya yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Apakah ada yang ingin saudara hadirkan kembali? Ada yang mulia yaitu saudara ahli. Silakan hadirkan dalam ruang sidang. Kepada petugas silakan masukkan saksi ahli ke ruang persidangan. Baik, majelis hakim akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Brandy Martin SH MH. Tempat lahir Samarinda 06 April 1980. Spesialisasi hukum pidana, jenis kelamin laki-laki, berwarga Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Tempat tinggal Jalan Ade Irma Suryani nomor 18 Desa Betua, Kecamatan Samarinda, Hili, Kabupaten Samarinda, agama Islam. Pekerjaan saudara sebagai apa? Sebagai dosen hukum pidana di Universitas Widya Gama Mahakam yang mulia. Baik, sebelum saudara diperiksa, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan menuju hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Baik saudara saksi, tadi telah diambil sumpahnya. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti yang saudara analisis sendiri dan saudara pahami. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi ahli, bisakah saudara jelaskan tentang riwayat hidup saudara? Latar belakang sebagai dosen hukum pidana yang mulia. Lalu sudah berapa kali saudara ahli menjadi ahli dalam persidangan? 8 kali yang mulia. Dari kejadian kasus ini, apa yang saudara ingin jelaskan? Sebelumnya di sini saya sebagai saksi ahli yang akan menjelaskan terdakwa melakukan tindak pidana konkursus idealis, yakni pada pasal 63 ayat 1 KUHP, yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pada hal ini, terdakwa setelah melakukan perlawanan atau pengerusakan barang kepada polisi, terdakwa sempat melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan kepada polisi tersebut yang mulia. Dari keterangan saudara tersebut, analisis saudara sebagai seorang ahli pidana seperti apa, saudara ahli? Terdakwa melakukan tindak pidana atas dasar kesengajaan pada teori kehendak, sehingga terdakwa menghendaki perbuatan dan akibat suatu tindak pidana. Perbuatan terdakwa masuk pada kesengajaan karena terdakwa melawan dan melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini faktor riwayat penyakit tidak mendominasi alasan bahwa matinya korban terjadi, melainkan justru penganiayaan dengan cara memukul helm dengan keras kepada korban mendominasi alasan korban meninggal dunia yang mulia. Baik, saudara penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Dari keterangan saudara ahli tersebut, apakah saudara ahli meyakini bahwa kasus pemukulan helm terdakwa kepada korban tersebut disengaja? Jadi begini Bu, perbuatan terdakwa masuk pada kesengajaan karena terdakwa melawan dan melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga pasal 213 ayat 3 dirasa tepat jika terdakwa dijatuhi dakwaan pasal tersebut karena perbuatan terdakwa itu termasuk kepada kesengajaan. Dari keterangan saksi ahli untuk penghancuran barang bukti berupa handphone korban, saksi ahli juga menyatakan jikalau dilakukan dengan sengaja. Apakah benar begitu saksi ahli? Benar Bu, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, perbuatan terdakwa melakukan penghancuran handphone secara sengaja sehingga terkait penghancuran barang bukti berupa handphone korban sesuai dengan pasal 233 KUHP, yaitu mengatur tentang tidak pidana kejahatan terhadap penguasa umum.
Instruksi yang mulia. Silakan penasihat hukum. Izinkan saya membacakannya. Silakan. Kepada ahli, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan bahwa selain dipukul, terdakwa juga telah memiliki penyakit sebelumnya. Dalam hal ini, bagaimana ahli bisa menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa didasarkan sebelumnya atas maksud menimbulkan akibat sehingga kematian, di mana sebelumnya terdakwa tidak pernah sama sekali mengenal dan mengetahui bahwa korban telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat dikategorikan dengan karena terdakwa tidak mengetahui bahwa korban memiliki riwayat penyakit. Sehingga kami menurut penasihat hukum akan lebih baik jika penuntut umum mendakwakan dengan pasal 359 KUHP akibat kurang kehati-hatian menyebabkan seorang meninggal dunia. Terima kasih yang mulia. Baik. Selanjutnya apakah PU penuntut umum apakah ada sanggahan? Ada yang mulia. Berdasarkan keterangan ahli yang telah disampaikan bahwa riwayat penyakit bukan menjadi faktor mendominasi sehingga timbulnya akibat kematian. Akan tetapi, unsur pemukulan helm dengan keraslah yang menjadi alasan mendominasi korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Cukup yang mulia. Baik. Silakan untuk ahli kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Selanjutnya akan kami lanjutkan pembuktian dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, berapa saksi yang akan saudara hadirkan ke dalam ruang sidang? 2 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah siap saksi yang akan dihadirkan? Siapa yang akan saksi hadirkan pertama kali? Saksi atas nama Christian Javana Kirya Surya yang mulia sebagai teman terdakwa. Silakan hadirkan. Baik yang mulia, saksi silakan masuk dengan didampingi petugas. Baik, selanjutnya majelis akan membacakan identitas saudara. Nama Christian Javana Kirya Surya. Tempat tanggal lahir Samarinda 30 April 1998. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan sebagai mahasiswa. Berwarga negara Indonesia, apa benar? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, tadi saudara telah diambil sumpahnya. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Seperti yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Terdakwa itu teman satu kampus saya di Universitas Praja Muda Kota Samarinda yang mulia. Baik, bagaimana saudara bisa melihat kejadian yang dilakukan terdakwa kepada aparat kepolisian tersebut? Begini yang mulia, sebelum saya menerangkan hal itu, pada hari kejadian tersebut, saya dengan terdakwa akan mengikuti aksi damai yang dilakukan di Simpang 7 Kota Samarinda. Namun terdakwa tidak kunjung datang dan akhirnya saya berangkat sendiri. Waktu di jalan saya berpapasan dengan terdakwa yang saat diberhentikan oleh aparat kepolisian tersebut. Disitulah saya melihat kejadian tersebut yang mulia. Apakah saudara melihat secara rinci atau sekadar berpapasan saja saat kejadian tersebut? Saya melihat dari seberang jalan yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saksi, apa yang Anda lihat pada saat di lokasi kejadian tersebut? Begini Pak, saya waktu itu melihat terdakwa sedang protes kepada aparat kepolisian. Dikarenakan terdakwa berbonceng 3 tanpa menggunakan helm. Tapi banyak orang yang berlalu lalang di situ. Sontak melihat kunci kontak yang masih menempel di motor, terdakwa berusaha kabur yang akhirnya aparat kepolisian memvideo aksi tersebut dan menarik baju terdakwa secara paksa yang akhirnya terdakwa spontan mengayunkan helm full face yang ada di sampingnya dan mengenai kepala bagian belakang aparat kepolisian tersebut. Akhirnya kepala bagian belakang tersebut terluka dan berdarah. Seperti itu, Pak. Baik, saksi. Apakah aparat kepolisian tersebut menarik baju terdakwa secara paksa? Ya, saya melihat aparat kepolisian tersebut menarik baju terdakwa secara paksa. Jadi terdakwa melakukan tindakan melawan aparat kepolisian atas dasar pemaksaan? Ya, benar Pak, seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum silahkan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berarti saudara melihat dan membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindakan melawan aparat dengan atau tanpa sengaja? Iya, Bu. Apakah saudara melihat kejadian dari awal? Tidak, Bu. Saya melihat terdakwa protes hingga terjadi pemukulan kepada aparat kepolisian tersebut. Pada saat kejadian pemukulan, saudara berada di posisi mana? Sehingga saudara mengatakan bahwa terdakwa melakukan secara spontan. Saya melihat dari seberang jalan, Bu. Jika dengan demikian, berarti bisa saja yang Anda lihat tidak sama seperti yang Anda katakan karena posisi saudara dengan korban lumayan jauh. Itu sesuai dengan apa yang saya lihat, Bu. Terima kasih saksi, cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempat yang telah kami sediakan.
Makasih yang mulia. Saksi kedua yakni teman dari terdakwa yang mulia. Silakan. Silakan masuk saksi sambil dibantu dengan petugas. Baik, selanjutnya majelis hakim akan membacakan identitas saudara. Nama Gwinandra, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Mei 1998, agama Islam. Pekerjaan saudara sebagai apa? Mahasiswa yang mulia. Berwarga negara Indonesia. Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara diperiksa, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Apakah saudara beragama Islam? Benar yang mulia. Silakan menghadap anggota dua untuk diambil sumpahnya. Baik saudara saksi, tadi saudara telah diambil sumpahnya. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Seperti yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apa hubungan saksi dengan terdakwa? Saya teman satu UKM dengan terdakwa yang mulia. Pada saat aksi damai, saudara berangkat sendiri atau bersama dengan terdakwa? Saya berangkat sendiri untuk mengikuti aksi damai yang dilakukan di Simpang 7 Kota Samarinda karena terdakwa tidak dapat dihubungi yang mulia. Apakah saksi melihat secara langsung saat kejadian tersebut terjadi? Ya yang mulia, saya melihat ketika saya berangkat menuju aksi damai tersebut. Baik, kepada penasihat hukum silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Apakah selama pemeriksaan penilangan oleh korban terdakwa melakukan penolakan saksi? Tidak Pak, karena saya melihat polisi menarik baju terdakwa secara kasar dengan tangan kanan sehingga terdakwa spontan mengenakan helm yang ada di tangan kanannya. Apakah menurut saudara meninggalnya korban diakibatkan karena pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saja atau ada faktor lain saksi? Ya ada Pak, ada faktor lain yang menyebabkan korban meninggal dunia, yakni ada kemungkinan ketika korban terjatuh, kepala korban terbentur aspal. Baik, terima kasih saksi, cukup yang mulia. Baik, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara saksi yakin terdakwa memukul korban secara spontan? Karena saya melihat ada perlakuan kasar dari korban, yakni korban menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa kaget dan spontan memainkan helmnya. Pada saat kejadian pemukulan, saudara saksi berjarak berapa meter dari tempat kejadian tersebut? Saya berada di seberang jalan dari posisi kejadian pemukulan tersebut Ibu. Kurang lebih saya berjarak 10 meter. Apakah saudara melihat menggunakan kacamata? Iya Bu, saya minus 2,5. Berarti Anda hanya berspekulasi dari kejauhan saja, saudara saksi, benar begitu? Iya Bu, saya hanya melihat dari kejauhan saja. Terima kasih saudara saksi, cukup yang mulia. Baik, pada saudara saksi silakan untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang mau dihadirkan lagi? Ada yang mulia, yaitu satu orang saksi ahli pidana atas nama Dr. Ayu Dwi Mayasari, SHMH. Silakan hadirkan dalam ruang sidang. Silakan masuk saksi ahli. Baik, majelis akan membacakan identitas saudara. Nama lengkap Dr. Ayu Dwi Mayasari, SHMH. Tempat lahir Samarinda 25 Maret 1979. Umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan. Warga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Arjuna nomor 13 Kecamatan Ketapang. Agama Islam. Pekerjaan saudara sebagai apa? Dosen di Universitas Mulia Warman yang mulia. Baik saudara ahli, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan menghadap hakim anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Baik saudara saksi ahli, tadi saudara telah diambil sumpahnya. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti saudara analisis sendiri dan saudara pahami. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi, bisakah saudara jelaskan tentang riwayat hidup saudara? Berlatar belakang sebagai dosen hukum pidana yang mulia. Lalu sudah berapa kali saudara saksi menjadi ahli dalam persidangan? 7 kali yang mulia. Baik, di sini saudara akan menerangkan perihal apa? Baik, terima kasih yang mulia. Saya berada di sini sebagai saksi ahli yang akan menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kealpaan. Sebagaimana kealpaan sendiri berarti kurang berhati-hatinya seseorang sehingga mengakibatkan akibat yang tidak disengaja tadi terjadi. Dan begitu, kealpaan juga berarti kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan timbulnya akibat fatal dari tindakannya tersebut. Baik, kepada penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan kepada penuntut umum terlebih dahulu yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Dalam
Dalam hal apa saudara ahli berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam kealpaan? Jadi begini, karena dalam kasus ini terdakwa dan korban baru pertama kali, otomatis terdakwa tidak mengetahui sebelumnya. Jika korban memiliki riwayat penyakit sebagaimana yang telah disebutkan dalam visum et repertum, yang jika ada benturan bisa mengakibatkan hal fatal dapat terjadi, sehingga perbuatan dari terdakwa dapat kita ketahui bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada bermaksud untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang. Jadi apakah saudara ahli benar-benar meyakini bahwa pemukulan helm kepada kepala korban merupakan kealpaan? Benar begitu Bu, perbuatan terdakwa masuk pada kealpaan karena dalam hal ini korban menarik baju terdakwa dan terdakwa terkejut yang menyebabkan tidak dapatnya terdakwa menguasai tingkah lakunya sehingga refleks memayunkan helm dan mengenai kepala korban. Karena secara normal ya, orang tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya jika tindakannya itu akibat dari spontanitas. Akibat pada kealpaan dari perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan matinya korban sebelumnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Karena riwayat penyakit korban itulah juga yang menjadi faktor dari matinya korban. Sehingga pasal 213 ayat 3 tidak tepat jika terdakwa dijatuhi dakwaan pasal tersebut karena perbuatan terdakwa tidak masuk pada kealpaan, tidak masuk pada kesengajaan maksud saya. Terima kasih, saudara sesi cukup yang mulia. Pada penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada ahli, jikalau kesaksian Anda seperti itu, berarti tidak termasuk dengan tuntutan penuntut umum. Benar begitu, saudara saksi ahli? Benar begitu Pak, karena matinya korban bukan serta-merta akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun ada faktor lain yaitu riwayat penyakit korban yang juga ikut andil dalam memperparah kondisi korban sehingga menyebabkan matinya korban. Terima kasih yang mulia. Interupsi yang mulia. Baik, silakan. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan bahwa pemukulan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu kematian korban yang dalam hal ini menurut keterangan ahli yang disampaikan tadi bahwa akibat pemukulan terdakwa bukanlah hal yang mendominasi kematian korban. Bagaimana kemudian saudara menyimpulkan bahwa pemukulan terdakwa bukan faktor yang mengakibatkan matinya korban? Terima kasih yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum apakah ada sanggahan? Ada yang mulia. Berdasarkan keterangan ahli yang telah disampaikan bahwa pemukulan terdakwa bukan menjadi faktor yang mendominasi sehingga mengakibatkan kematian pada korban. Namun, terdapat faktor-faktor lain yang juga ikut andil yang kemudian menjadi sebab matinya korban. Faktor yang pertama, karena korban menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terkejut yang menyebabkan tidak dapatnya menguasai tingkah laku. Tindakannya jika tindakan itu akibat dari spontanitas atau otomatis. Selain itu, sama selain terdakwa tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya. Pemukulan terdakwa yang spontan atau karena ketidaksengajaan itu bukan salah satu faktor penyebab matinya korban, melainkan karena riwayat penyakitlah korban, itulah yang menjadi salah satu faktornya. Cukup yang mulia. Baik, kepada saksi ahli, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Silahkan duduk di tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih yang mulia. Hukum, apakah ada yang ingin saudara hadirkan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk umum dan penasihat hukum, kami para hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Baik, setelah kami bermusyawarah, sidang berikutnya adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Baik, penuntut umum, apakah memerlukan waktu untuk pembuatan surat tuntutan? Iya, yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk pembuatan surat tuntutan. Baik, panitera, kapan sidang akan dilanjutkan? Hari Senin tanggal 13 Maret 2017 jam 10 waktu Indonesia bagian tengah yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada Senin tanggal 13 Maret 2017 jam 10 WITA kepada penuntut umum dan penasihat hukum dan terdakwa diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Baik, sidang lanjutan perkara tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan nomor register perkara 121-FIB-2017 PN Samarinda atas nama terdakwa Sonya Rangkuti Debai alias Tuti bin Rozali pada tanggal 13 Maret 2017 jam 10 WITA. Agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum harap didengarkan secara seksama. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia, izinkan saya memberikan saringan surat tuntutan. Saya membacakan surat tuntutan secara berdiri yang mulia. Silakan.
Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan surat tuntutan nomor PDM 01 garing Samarinda garing 30 garing 01 garing 2017 dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kalpanya menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti. 2. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini antara lain 1. Sepeda motor jenis Satria FU 150 cc Nopol KT 188 BZ warna putih dengan keadaan lampu utama dan lampu sen total tidak dapat menyala. 1. Helm merek YT full face berwarna hitam pekat dengan kaca helm gelap berstandar SNI dikembalikan kepada pemiliknya. 1. Handphone iPhone 6 berwarna silver dengan spesifikasi RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB tanpa ada memori eksternal dikembalikan kepada ahli waris atau keluarga melalui penuntut umum. 1. Surat tilang pelanggaran lalu lintas. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki ketentuan hukum tetap. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar 2.500. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Samarinda 30 Januari 2017 penuntut umum Firdaus Bersari SHMH Laras Bukti Nugraini Mumtaz SHMH. Sekian yang mulia. Baik. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, bagaimana Dewa, apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, kapan sidang selanjutnya? Hari Senin tanggal 20 Maret 2017 jam 10 waktu Indonesia bagian tengah yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 jam 10 WITA. Kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan nomor register perkara 121-PIB-2017 PN atas nama terdakwa saudara Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali pada tanggal 20 Maret 2017 jam 10 WITA. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum kepada penasihat hukum. Apakah sudah siap? Siap yang mulia, izin berikan salinan yang mulia. Silakan. Yang mulia. Silakan. Nota pembelaan pledoi dalam tindak pidana nomor 121/PB/2017 garing Pengadilan Negeri Samarinda atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta terdakwa dan hadirin sekalian hadir pada sidang siang hari ini. Penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pasal-pasal yang dituntut dalam surat tuntutannya, yakni dakwaan pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 212 KUHP junto pasal 213 ayat 3 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP tidak terbukti sah-sah dan yang meyakinkan menurut penuntut umum, yang dakwaan kedua, yaitu pasal 359 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP yang dikumulatifkan dengan pasal 233 KUHP junto pasal 63 ayat 1 KUHP. Dari dakwaan yang didakwa dan dituntut oleh penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa melakukan bantahan pada penguraian unsur pasal 233 KUHP. Penguraian unsur dianggap telah dibacakan. Jadi di hadapan majelis hakim, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa mohon agar dalam perkara ini majelis hakim meminta sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali tidak terbukti sah-sah dan meyakinkan melakukan tindakan dengan sengaja menghancurkan, merusak atau sampai tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi penguasa yang berhak. 2. Melepaskan terdakwa atau first strike dari segala dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali dari tahanan. 4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon plenary atau keringanan hukum. Jika majelis hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya et equo et bono. Demikian pembelaan kami selaku penasihat hukum terdakwa atas perhatiannya.
Majelis Hakim, selama pembacaan pembelaan ini dan dikabulkan permohonan kami, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Samarinda, 26 Februari 2017. Penasihat Hukum Khairul Anam SMH, Muhammad Hanif Aliuddin SMH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Setelah mendengar isi dari surat tuntutan dan nota pembelaan, maka kami Majelis Hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Baik, kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Iya Yang Mulia, namun kami akan mengajukannya secara lisan yang pada intinya kami tetap pada penuntutan kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum apakah akan mengajukan replik? Iya Yang Mulia, namun kami akan mengajukannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaan kami. Terima kasih. Baik, dikarenakan para pihak tetap pada tuntutan serta pembelaannya masing-masing, maka kami Majelis Hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah kami Majelis Hakim bermusyawarah, maka kami akan menjatuhkan putusan yang akan disampaikan dalam jangka 7 hari ke depan. Hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Senin tanggal 27 Maret 2017 jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 jam 10 WITA. Kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan nomor register perkara 121-PIT-2017-PN Samarinda atas nama terdakwa Sonia Rangkuti Depari alias Kuti bin Rosadi pada tanggal 27 Maret 2017 jam 10 WITA. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim. Harap diperhatikan dengan baik-baik. Baik, putusan. Pengadilan Negeri Samarinda nomor register perkara 121-PIT-2017-PN Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Sonia Rangkuti Depari alias Kuti binti Rozali, tempat tanggal lahir Samarinda 18 November 1994, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sipurnaik, RT 07 RW 04, Kecamatan Muara Sebak Timur, Kabupaten Samarinda. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Universitas Praja Muda, Kota Samarinda. Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut, setimpal, dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam dakwaan kedua, penuntut umum yang terbukti di persidangan dan pidana tersebut juga sebagai pertimbangan bagi diri terdakwa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sonia Rangkuti Depari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rangkuti dengan pidana selama penjara 5 tahun. 3. Menyatakan barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain 1. Sepeda motor jenis Satria FU 150 cc Nopol KT 1888 BZ warna putih dengan lampu utama dan lampu sen mati total dapat menyala. 1. Helm merek KYT full face berwarna hitam pekat dengan kaca helm gelap berstandar SNI dikembalikan kepada pemiliknya. 1. Handphone iPhone 6 berwarna silver dengan spesifikasi RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB tanpa ada memori eksternal dikembalikan kepada ahli waris atau keluarga penuntut umum.
1. Surat tilang pelanggaran lampu lalu lintas. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. 1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 20 April 2017 hari Kamis. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 April 2017 oleh kami, Farhan Kamil SHMH sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh Lutfi Susila Adirawan SHMH, Muhammad Ridwan SHMH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Listia Novianti SHMH selaku Panitia Pengganti, dihadiri oleh Firda Puspitasari SHMH dan Lara Suci Nugraheni Mumtaz SHMH sebagai penuntut umum, dan dihadiri pula terdakwa beserta penasihat hukum terdakwa. Hakim Ketua Farhan Kamil SHMH tertanda tangan. Hakim Anggota 1 Lutfi Susila Adirawan SHMH tertanda tangan. Hakim Anggota 2 Muhammad Ridwan SHMH tertanda tangan. Panitera Pengganti Listia Novianti SHMH tertanda tangan. Sekian yang mulia. Baik, putusan akhir majelis telah bacakan. Bagaimana penuntut umum? Apakah menerimanya? Ya, kami menerimanya. Penasihat hukum apakah menerimanya? Ya, yang mulia, kami akan menerimanya. Baik, jika begitu dengan ini sidang tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dan tindakan perusakan barang bukti dengan nomor register perkara 121/PIB/2017 PN Samarinda dengan terdakwa atas nama Sonya Rangkuti Depari alias Tuti bin Rozali dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemerhati sidang yang telah menemani kami selama persidangan berlangsung. Dan terima kasih kepada Bapak Tholib Effendi selaku dosen pengampu hukum acara dan praktek pidana. Serta mohon maaf apabila selama berlangsungnya praktek sidang ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Juga mohon maaf karena tempat dan alat-alat yang kami pakai selama persidangan ini sangatlah terbatas. Saya Farhan Kamil. Saya Listia Novianti. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.